Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di Ruang Makna. Ini adalah tema besar yang membahas tentang faidah, ibrah, dan hikmah. Bagaimana kita dapat belajar dari suatu kalam ilahi, kalam nabi, dan bahkan kalam ulama, sehingga kita bisa bertumbuh menjadi sosok yang lebih baik, lebih bahagia, lebih sejahtera, sekaligus lebih produktif. Di awal episode ini, saya akan membawakan satu ayat yang sering kita dengar, tapi terkadang kita lupa untuk mengamalkan. Apa satu ayat itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 ini menyadarkan kita bahwa syukur adalah tools atau salah satu cara agar nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah terus mengalir, bertambah dan melimpah. Banyak dari kita ingin hidup berkah, maka jawabannya ayat di atas, yaitu la in syakartum la azidannakum. Teman-teman sekalian fokus pada kalimat pertama, la in syakartum. Kata Allah, jika kamu bersyukur akan berlanjut pada la azidannakum, maka aku akan menambah nikmat padamu. Menariknya, kata zadah yang berarti bertambah juga muncul dalam definisi barokah, yaitu al-barokatu ziyadatul khair bil khair, yang berarti berkah adalah bertambahnya kebaikan dengan kebaikan. Ada juga redaksi yang senada, al-barokatu ziyadatul khair fil khair, bertambahnya kebaikan dalam kebaikan. Ini menunjukkan bahwa jika ingin hidup kita penuh berkah, maka kuncinya adalah memperbanyak rasa syukur. Dan syukur tidak ada persyaratan, ya nggak sih? Apakah harus punya kendaraan mewah baru bisa bersyukur? Apakah harus punya rumah megah baru bisa bersyukur? Jawabannya enggak. Kamu tidak harus punya hal-hal besar baru bisa bersyukur. Tapi mulailah dari hal-hal yang kecil dan hal-hal yang dekat denganmu. Karena terkadang kita, termasuk saya sih, sering beranggapan bahwa syukur itu hal kecil. Padahal kata pepatah mengatakan, small key open big doors. Kunci yang kecil bisa membuka pintu yang besar. Nah, ini logis banget sih, bahwasanya keseringan hal-hal besar itu pasti diawali dengan hal-hal yang kecil. Maka mulailah dengan hal-hal positif kecil namun konsisten mengamalkannya. Juga bersyukur bukan hanya di lisan teman-teman, tapi harus terimplementasikan ke ranah pergerakan. Contoh, jika kamu punya ilmu, maka cara bersyukurnya dengan mengajar, berbagi manfaat, dan terus belajar, maka Allah akan menambah ilmu dan wawasan yang belum kamu ketahui. Jika kamu punya pekerjaan, bersyukurlah dengan bekerja sungguh-sungguh, jujur, kompeten, dan profesional. Maka rezeki dan kesempatan karir akan terus bertambah. Dan nikmat yang Masya Allah luar biasa menurut saya ketika kita mampu bersyukur atas rasa syukur itu sendiri. Maksudnya apa? Saat hati, pikiran, dan panca indera yang Allah anugerahkan kepada kita senantiasa digunakan untuk bersyukur atas segala nikmatnya. Nah, oleh karena itu, saat diberikan nikmat bisa berdoa, maka siapapun kamu, dimanapun kamu yang belum bisa berhaji, semoga cepat dipanggil oleh Allah untuk berziarah ke makam Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.